Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita memasuki hikmah yang ke-19 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Al-Imam Abdullah bin Hijazi. Ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari wa Syekh Al-Imam Abdullah bin Hijazi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang ke-19 ini Al-Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari berkata, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Arti terjemahannya kurang lebih, janganlah engkau meminta Allah mengeluarkan engkau dari satu keadaan supaya Allah memperlakukan engkau pada keadaan selain keadaan yang ada padamu. Sebab jika Allah berkehendak kepada engkau, niscaya Allah akan memperlakukan engkau tanpa meminta dikeluarkan. Nah, Al-Imam Abdullah bin Hijazi di dalam syarahnya beliau menjelaskan, fa idza kana al-muridu ala halatin la tuwafiqu gharaduhu wa kanat mubahatan fi syar'i la yanbaghi lahu ay yarumal khuruja minha bi nafsi wa yu'aridu hukmal waqti. Bal yanbaghi ay yatluba husnal adabi ma'ahu wa isara muradihi ala ikhtiyarihi. Faida alima minhu maulahu dzalika ista'malahu isti'malan mahbuban indahu ma'a baqaihi ala ma huwa alaihi fayakunu idzaka bimuradillahi lahu la bimuradihi li nafsihi wa huwa khairun lahu mimma ikhtarahu. Maknanya, Al-Imam Abdullah bin Hijazi menjelaskan, jika seorang murid berada dalam satu keadaan yang mana keadaan ini diperbolehkan menurut syara, umpama berdagang, berbisnis dengan cara-cara yang diperbolehkan menurut syara, hanya saja keadaannya ini tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, Al-Imam Abdullah bin Hijazi mengatakan sebaiknya orang ini
tidak berkeinginan keluar dari keadaannya dengan sendirinya. Tetapi sebaiknya ia beradab yang baik bersama Allah dan mendahulukan kehendak Allah daripada pilihannya sendiri. Sebab kata Imam Abdullah bin Hijazi, ketika Allah mengetahui orang ini lebih mendahulukan kehendak Allah daripada pilihannya sendiri, Allah akan memperlakukan dirinya dengan perlakuan yang dicintai di sisi Allah, dengan tetap berada dalam keadaan sebelumnya. Kemudian berarti orang ini menyesuaikan dengan kehendak Allah dan bukan menyesuaikan dengan kehendaknya sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi jika kita berada dalam satu keadaan yang mana keadaan kita itu mubah dalam syarak, keadaan kita itu mubah menurut syarak, ini sebaiknya jangan meminta Allah mengeluarkan kita dari keadaan itu. Nah, amma law kana ala halatin la tuwafiqu syar'a fayajibu alaihi al-musara'atu ilal intiqali wa talabu min maulahu ayyanqulahu ila ma yurdihi. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, adapun jika seseorang itu berada dalam suatu keadaan yang tidak sesuai menurut syarak, maka dia wajib segera pindah dari keadaannya. Jadi berbeda jika kita berada dalam satu keadaan, umpama pekerjaan yang dilarang dalam syarak. Nah, kalau memang pekerjaan kita itu dilarang menurut syarak, kita wajib segera pindah dari keadaan kita dan meminta kepada Allah supaya kita dipindahkan pada keadaan yang diridhoinya. Begitu. Di dalam tengahnya, yaitu pada syarah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah, beliau menjelaskan, qala fit tanwiri yuhka an ba'dihim annahu kana yaqulu wajidtu law annani taraktu kullal asbabi wa u'titu kulla yawmin raghifaini yuridu bidzalika ayyastariha min ta'abil asbab. Qala fasujintu thumma kuntu fi sijni yukta ilayya kulla yaumin bi raghifaini faqala dalika alayya hatta bajirtu fatafakkartu yauman fi amri faqila li innaka balagta minna kulla yaumin raghifaini walam tablugh minna afiyata fa'atainaka ma balagta fastaghfartu min dalika wa raja'tu ila Allah ta'ala faida biba bisijni yuqra'u fatakhallastu wa kharajtu. Di dalam syarah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah, yaitu di tengahnya ada sebuah hikayah dari sebagian ulama. Ulama ini berkata, jika saja
aku meninggalkan seluruh sabab-sabab. Jika saja aku meninggalkan seluruh kegiatan usaha, kegiatan berdagang, lalu setiap hari aku diberi 2 potong roti. Wah, ini saya senang, kata ulama ini. Maksudnya ulama ini, ia ingin beristirahat dari keletihan bekerja, dari keletihan berusaha. Lah, namun apa yang terjadi? Ulama ini justru dipenjara. Kata ulama ini, fasujintu, aku justru kemudian dipenjara. Thumma kuntu fi sijni yu'ta ilayya kulla yaumin bi raghifaini. Dan selama di penjara itu, setiap hari aku diberi 2 potong roti. Masya Allah. Jadi ulama ini punya keinginan, andaikan saja aku meninggalkan semua kegiatan usaha, lalu setiap hari aku diberi 2 potong roti, dan keinginannya dikabulkan oleh Allah. Namun ternyata terkabulnya keinginan ulama ini justru dipenjara, dan setiap hari ulama ini diberi 2 potong roti. Fatala dzalika alayya, hal itu berlangsung lama. Kata beliau, karena setiap hari aku diberi 2 potong roti yang sama, hatta bajirtu, hingga aku merasa bosan. Padahal sebelumnya ulama ini ingin mendapatkan 2 potong roti setiap hari tanpa harus bekerja. Nah, lama-lama aku bosan. Kemudian aku berpikir, fafakkartu yauman fi amri, suatu hari aku merenungi keadaanku. Faqila li innaka talabta minna kulla yaumin raghifaini walam taqlub minna afiyata fa'atainaka ma talabta. Ketika aku merenungi keadaanku, mendadak dikatakan kepadaku, bukankah kamu ingin mendapatkan 2 potong roti setiap hari? Engkau meminta kepadaku diberi 2 potong roti setiap hari, tetapi kamu tidak meminta keselamatan dariku. Maka apa yang kamu minta itu aku beri. Mendengar jawaban ini, ulama ini menyesali keinginannya. Ulama ini kemudian memohon ampunan kepada Allah dan kembali kepada Allah. Memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Setelah ulama ini bertaubat, mendadak pintu penjara diketuk-ketuk. Lalu kata ulama ini, fatakhallastu wa kharajtu, aku selamat dan keluar dari penjara. Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah mengatakan, fata'addab bihada ayyuhal mu'minu, wahai mukmin, beradablah kamu. Wala taqlub ayyukhrijaka min amrin, dan janganlah kamu meminta Allah mengeluarkan kamu dari suatu perkara, wa yudkhilaka fi ma siwahu, dan meminta Allah memasukkan kamu pada keadaan selain keadaanmu. Sebab apa? Kata Imam
Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, yang demikian itu termasuk su'ul adab kepada Allah. Maka pada hikmah yang ke-19 ini Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari berpesan, la tabalub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Yang artinya, janganlah kamu meminta Allah mengeluarkan kamu dari suatu keadaan yang diperbolehkan dalam syarak. Jangan meminta Allah mengeluarkan kamu dari keadaan yang sudah diperbolehkan menurut syarak. Jadi ini artinya berbeda jika kita berada dalam keadaan yang tidak sesuai syarak. Lah kalau kita berada dalam suatu keadaan yang tidak sesuai dengan syarak, kita wajib segera pindah dan meminta kepada Allah agar Allah memindahkan kita pada keadaan yang diridhoinya. Begitu maksudnya. Sekarang kita baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa zadanallahu biharal ulum wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La tadalum ajaluru sapa sira minhu saking Allah. Ajaluru ayyukhrija ing ta ngetokaken sapa Allah ka ing sira ngetokaken min halatin saking siji keadaan. Artinya, janganlah kamu meminta Allah mengeluarkan kamu dari satu keadaan. Sifatnya halatin dunyawiyatin kang bangsa dunia, kasinaatin kaya dene penggawean. Baik keadaan ini keadaan yang berkaitan dengan dunia seperti pekerjaan, audiniyatin atau kang bangsa agama, atau keadaan yang berkaitan dengan urusan agama, katolabi ilmin kaya luru ilmu. Tujuannya liyastamila supaya nglakokaken sapa Allah ka ing sira nglakokaken fima ing dalem barang, yaitu keadaan siwaha kang saliyane halatin. Artinya, janganlah kamu meminta Allah mengeluarkan kamu dari suatu keadaan, baik keadaan ini berkaitan dengan urusan dunia seperti pekerjaan. Kalau memang keadaan ini diperbolehkan menurut syarak, jangan meminta Allah mengeluarkan kamu dari keadaan itu. Audiniyatin atau keadaan yang berkaitan dengan urusan agama seperti mencari ilmu, yang tujuannya supaya Allah memperlakukan kamu pada keadaan selain keadaan yang ada. Ayat tegese litawahumika kerana nyanai ira, nyanaan nama ing setuhune keadaan. Anta kang utawi sira iku fihi ing dalem ma khobare anna iku aiqun kang ngalang-ngalangi annuhu dika saking bangkite ira
bangkit di hadratihi maring ngersane Allah. Kadang-kadang kita ini kan melihat keadaan orang lain yang secara ekonomi lebih mapan daripada kita, lalu kita ingin pindah dari keadaan kita, padahal keadaan kita sendiri itu sudah mubah menurut syarak, sudah diperbolehkan menurut syarak. Ini kata Imam Ahmad bin Athaillah, janganlah engkau meminta Allah mengeluarkan kamu dari keadaan yang mubah menurut syarak, baik keadaan itu berkaitan dengan urusan dunia seperti pekerjaan, ataupun keadaan yang berkaitan dengan urusan agama seperti mencari ilmu, supaya Allah memperlakukan engkau pada keadaan selain keadaan yang ada, karena mengira keadaanmu yang sekarang itu menghalang-halangi engkau dari bangkit beribadah kepada Allah. Ini tidak usah meminta Allah mengeluarkan kamu dari keadaan itu. Sebab apa? Kata Imam Ahmad ibn Athaillah, sebab falau aroda, mangkalamun ngersaaken sapa Allah, sebab jika Allah berkehendak ka ing sira, ai tegese ahabba demen sapa Allah ka ing sira, wa kunta lan ana sapa sira anaiku min ahlil iradati, setengah saking ahli dikersaaken. Sebab kata Imam Abdullah bin Hijazi, jika Allah mencintai engkau dan engkau termasuk orang yang ahli dikehendaki, jawabelau lastamala, maka yaktine nglakoaken sapa Allah ka ing sira, nglakoaken isti'malan kelawan nglakokaken sifate isti'malan mahbuban kang didemeni indahu ing dalam sandinge Allah. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, jika Allah berkehendak kepadamu dalam arti mencintai kamu dan kamu termasuk orang yang ahli dikehendaki, niscaya Allah akan memperlakukan engkau dengan perlakuan yang dicintai di sisi Allah. Bi ayyuwaffiqa, gambare bi ayyuwaffiqa, al-ba'u litaswir. Bi ayyuwaffiqa, kelawan yenta maringi pitulung sapa Allah ka ing sira, maringi pitulung lil af'ali maring piro-piro penggawean as-solihati kang solih. Allah akan memudahkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi tidak usah meminta dikeluarkan dari keadaan kita yang sekarang. Sebab jika Allah berkehendak kepada kita, niscaya Allah akan memperlakukan kita dengan perlakuan yang dicintai di sisi Allah, yaitu Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, kemudahan-kemudahan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yushghila, lan nungkulaken sapa Allah qalbaka ing atine ira bihi kelawan Allah, oleh nglakoaken min ghairi ikhrajin, ay min ghairi talabi ikhrajin, saking tanpa nyuwun ditokaken, saking tanpa meminta dikeluarkan. Ay tegese
ma'abaqaika sertane tetepe ira tetep ala halatika ingatase keadaan ira. Maka sebagai gambarannya tadi ada seorang ulama yang punya keinginan meninggalkan segala bentuk usaha, segala bentuk kegiatan-kegiatan usaha, dan ulama ini ingin setiap hari mendapatkan 2 potong roti secara gratis, yang tujuannya istirahat dari keletihan berusaha. Dan ternyata keinginan ulama ini dikabulkan, namun terkabulnya itu justru ulama ini dipenjara. Nah, di penjara itu kan diberi makan secara gratis. Setiap hari ulama ini diberi 2 potong roti tanpa harus berusaha. Tetapi lama-lama ulama ini bosan dan merenungi keadaannya. Tapi kemudian ada sebuah jawaban, bukankah engkau meminta kepadaku 2 potong roti setiap hari, tetapi kamu tidak meminta keselamatan dariku? Maka apa yang kamu minta itu aku beri. Mendengar itu ulama ini menyesali. Ya Allah, ternyata keinginanku itu salah. Maka Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Janganlah engkau meminta Allah mengeluarkan kamu dari satu keadaan yang mana keadaan ini diperbolehkan menurut syarak, entah berdagang, entah itu bekerja, yang diperbolehkan menurut syarak. Berarti berbeda jika keadaannya itu tidak sesuai syarak. Lah kalau keadaannya itu tidak sesuai syarak, kita wajib segera pindah dari keadaan kita dan meminta kepada Allah agar Allah memindahkan kita pada keadaan yang diridhoinya. Lah ayat tegese ma'abaqaika sertane tetepe ira tetep ala halatika ingatase keadaan ira allatika anta kang utawi sira iku alaiha ingatase alati. Artinya kita tetap berada pada keadaan kita yang sekarang. Nah, kemudian Al-Imam Abdullah bin Hijazi menjelaskan maksud dari hikmah yang ke-19 ini. Faida kana mangka ing dalem nalikane ana sapa al muridu murid, yaitu orang yang ingin wusul kepada Allah. Anaiku ala halatin ingatase siji keadaan, sifate halatin la tuwafiqu kang ora nyocoki apa halatin, ora nyocoki gharadahu ing tujuane al murid. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, jika seorang murid berada dalam satu keadaan yang mana keadaannya ini tidak sesuai dengan tujuannya, umpama tujuannya ingin menjadi guru, tapi yang sekarang dijalani itu menjadi pedagang. Wa kanat lan ana apa halatin, ana iku mubahatan diwenangaken fi syar'i ing dalam syarak, tetapi keadaannya itu diperbolehkan menurut syarak, berdagang dengan cara-cara yang diperbolehkan menurut syarak. Nah, bagaimana?
Kata Imam Abdullah bin Hijazi, la yambaghi mangka ora sayogya lahu kadue al murid opo kang ora sayogya ayyaruma yen ta neja yen ta ngarepaken sapa al murid neja al khuruja ing metu minha saking halatin. Sebaiknya kata Imam Abdullah bin Hijazi, ia tidak berkeinginan keluar dari keadaannya binafsihi kelawan awak dheweke al murid. Ia jangan keluar dari keadaannya wa yu'arido lan menentang sapa al murid, menentang hukmal wakti ing hukume waktu. Sebaiknya ia tetap sabar, jangan punya keinginan keluar dari keadaannya dengan sendirinya, dan jangan menentang hukum waktu kaya barang marro kang bisliwat apa ma fi qaulihi ing dalam dawe musannif rupane ma taroka minal jahli syai'a yang sudah dijelaskan pada hikmah ke-17 kemarin ila akhirih. Wa kadalan kaya mengkene layam bagi ora sayogya lahu kadue al murid opo ayu arido yen tanentang sapa al murid nentang hukmal waqti ing hukume waktu. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, kalau memang keadaannya itu diperbolehkan menurut syarak, ya sudah, sebaiknya tetap berada pada keadaannya dan tidak meminta Allah mengeluarkan dari keadaan sebelumnya. Wayat keluba lan luru sopo al murid mim maulahu saking Allah kang dadi bendarane al murid, luru ayyukhrija ing yen ta ngetokaken sapa Allah ing al murid ngetokaken minha saking halatin wa yastamila lan nglakokaken sapa Allah ing al murid fima ing dalam keadaan siwaha kang saliyane halatin. Jadi kata Imam Abdullah bin Hijazi, orang yang berada dalam suatu keadaan yang memang diperbolehkan menurut syara, ya sudah, jangan meminta Allah mengeluarkannya dari keadaan itu. Sebab li'anna hadza karena satuhune iki tolak iku minat takhyiri setengah saking milihaken ala Allah ing atase Allah. Wala khiyarata lan ora ana pilihan iku maujud lahu kadue al murid fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mu'aradah. Bal yang bagi balik sayukya apa ayat teluba yen taluru sopo al murid luru husnal adabi ing baguse adab ma'ahu sertane Allah. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, sebaiknya orang ini menggunakan adab yang baik bersama Allah. Wa itsara muradihi lan milihaken atawa dinginaken kang dikersakaken Allah, mendahulukan kehendak Allah ala ikhtiyarihi ngalahaken ingatase pilihane al-murid. Dan sebaiknya ia mendahulukan kehendak Allah daripada pilihannya sendiri. Faida alima mangka ing dalem nalikane weruh minhu saking al murid sapa maulahu Allah kang dadi bendarane al murid weruh dalika ing mengkono-mengkono
itharo muradihi ala ikhtiyarihi. Jawabe ida istamala mangkang lakokaken sapa Allahu ing al murid oleh yang lakokaken isti'malan kelawan nglakokaken mahbuban kang didemeni indahu ing dalem sandinge Allah. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, jika Allah mengetahui orang ini lebih mendahulukan kehendak Allah daripada pilihannya sendiri, maka Allah akan memperlakukan dirinya dengan perlakuan yang dicintai di sisi Allah, tetapi dengan tetap berada dalam keadaannya. Ma'abaqaihi sertane tetepe al-murid tetep alama ingatase keadaan huwa kang utawi al murid iku alaihi ingatase ma. Jadi sebaiknya ya sudah berada pada keadaannya saja, karena jika Allah mengetahui kita mendahulukan kehendak Allah daripada pilihan kita sendiri, Allah akan memperlakukan kita dengan perlakuan yang dicintai di sisi Allah dengan tetap berada pada keadaan kita. Fayakunu maka ana sapa al murid iddaka ing dalem nalikane mengkono-mengkono istim'alahu isti'malan mahbuban indahu anaiku bimuradillahi kelawan kang dikarepaken Allah, anaiku bimuradillahi kelawan kang dikersakaken Allah, dikersakaken lahu maring al murid. Dengan demikian ia menyesuaikan dengan kehendak Allah, la bimuradihi ora kelawan kang dikarepaken al murid li nafsihi maring awak dheweke al murid, dan bukan menyesuaikan kehendaknya sendiri. Nah, menyesuaikan kehendak Allah tidak menyesuaikan dengan kehendak sendiri ini wa huwa utawi bimuradillah iku khairun luwih bagus mimma tinimbang barang ikhtaro kang milih sapa al murid hu ing emah. Titik. Lah sekarang walau qala lan lamun dawuh sapa musannif yaitu Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, kata Imam Abdullah bin Hijazi, seandainya Imam Ahmad ibn Athaillah menjelaskan dengan tetap berada pada keadaannya itu dia akan memperoleh apa yang diinginkan, ini tentu lebih baik. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, walau qala lan lamun dawu sapa Imam Ahmad ibn Athaillah dawu ing la hasala mangka yakine hasil laka kadue sila apa al matlubu kang diluru min ghairi ikhrajin saking tanpa jaluk ditokaken. Jawab belau lakana mangka yaktine ana opo kola lahasola lakal matlub anaiku aula luwi utama. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, andaikan saja Imam Ahmad ibn Athaillah menjelaskan jika seseorang berada pada keadaannya karena keadaannya itu diperbolehkan menurut syara, maka apa yang dimintanya akan berhasil tanpa meminta dikeluarkan. Ini kata-kata ini lebih utama. Tapi amma laukana anapun lamun ana sopo al murid anaiku ala halatin ingatase siji keadaan sifatnya halatin la tuwafiqu kang ora nyocoki opo halatin ora nyocoki asyara ing syara. Berbeda jika seorang murid
pada suatu keadaan yang tidak sesuai syarak. Berbeda jika seorang murid berada pada satu keadaan yang tidak sesuai dengan syarak, umpama pekerjaannya itu pekerjaan yang haram, pekerjaan yang dilarang menurut syarak. Bagaimana? Fayajibu, maka wajib alaihi ingatasi al murid opo al musara'atu cepet-cepetan ilal intiqali maring pindah. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, adapun jika murid itu berada dalam suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hukum syarak, maka dia wajib pindah dari keadaannya. Wa talabu lan luru mim maulahu saking Allah kang dadi bendarane al murid, luru dalam arti meminta ayang pula ingin tamindahaken sapa maulahu ing al murid mindahaken ilama maring keadaan silai ma yurdi kang ridhoaken apa ma hi ing maulahu. Berarti jelas berbeda jika keadaannya murid ini tidak sesuai dengan hukum syarak, maka kata Imam Abdullah bin Hijazi, dia wajib segera pindah dari keadaannya dan meminta kepada Allah untuk dipindahkan pada keadaan yang diridhoinya. Mudah-mudahan hikmah yang ke-19 ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.